Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang cerdas. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita bersama membaca doa belajar. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran ketiga bagian pertama, yaitu meyakini Allah Maha Esa. Pelajaran ketiga bagian pertama yang berjudul meyakini Allah Maha Esa. Tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah kita belajar, siswa dapat memahami arti Allah Maha Esa. Yang kedua, memahami bukti Allah Maha Esa. Yang ketiga, memahami cara meyakini Allah Maha Esa. Yang keempat, menjelaskan bahwa Allah Maha Esa. Yang kelima, melakukan pengamatan terhadap diri sendiri sebagai implementasi iman terhadap keesaan Allah yang Maha Pencipta. Di kesimpulannya, setelah kita belajar, anak-anak memahami dari 5 tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari ini. Sebelum kita mulai, kita mengetahui peta konsep pembelajaran pada judul meyakini Allah Maha Esa. Yang pertama, meyakini Allah Maha Esa. Yang kedua, meyakini Allah Maha Esa pencipta alam semesta. Yang pertama, meyakini Allah Maha Esa. Anak-anak kelas 3, tahukah apa ya arti dari Allah Maha Esa? Arti dari Allah Maha Esa adalah Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Seperti kalimat tahlil tauhid yang berbunyi La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Maha Esa artinya Allah tidak berayah dan tidak beribu. Allah tidak beranak. Allah tidak diperanakan. Allah tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Seperti kita, manusia merupakan ciptaan dari Allah yang memiliki ayah, yang memiliki ibu, yang memiliki anak, dan memiliki saudara-saudara. Sedangkan Allah mempunyai sifat wajib bagi Allah yang bernama mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Jadi Allah tidak punya ayah ibu dan Allah tidak beranak. Anak-anak kelas 3 yang cerdas, setiap muslim harus meyakini bahwa Allah Maha Esa. Meyakini bahwa Allah Maha Esa dengan cara kita tidak boleh mempersekutukan Allah. Tidak boleh menyamakan sesuatu dengan Allah.
Salah satu contohnya adalah kita tidak boleh mempersekutukan Allah dengan cara percaya kepada barang-barang yang mistik, percaya kepada para dukun-dukun, percaya kepada paranormal ataupun orang-orang yang mampu ataupun yang bisa untuk menyaingi ataupun yang bisa dapat mempersekutukan Allah. Yang kedua, kita tidak boleh menyamakan sesuatu dengan Allah. Contohnya, menyamakan patung sebagai Tuhan kita, menyamakan api ataupun benda-benda ciptaan Allah. Kenapa? Karena perbuatan tersebut dinamakan perbuatan musyrik. Nah, anak-anak, adakah yang tahu ayat Al-Quran yang menjelaskan Allah Maha Esa? Ada yang tahu anak-anak? Ya, betul. Ayat atau surat Al-Quran yang menjelaskan Allah Maha Esa adalah surat apa anak-anak? Oh ya, pinter. Surat yang menjelaskan Allah Maha Esa yang terdapat di dalam Al-Quran adalah surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Yuk, mari kita dengarkan dan perhatikan bacaan-bacaan surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Itu arti dari ayat pertama. Yang kedua, mari kita dengarkan. Allahus Samad. Allah tempat minta segala sesuatu. Jadi Allah adalah tempat meminta kita memohon doa dengan cara berdoa dan beribadah dengan tujuan supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ayat yang ketiga, Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi Allah tidak mempunyai keluarga, tidak mempunyai istri, tidak mempunyai anak. Lanjut ayat yang keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah. Manusia, malaikat, nabi, dan semua ciptaan Allah itu tidak ada yang setara tingkatannya dengan Allah. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah paling tertinggi, tidak ada sesuatu makhluk yang bisa menandingi atau yang menyetarakan Allah. Anak-anak kelas 3 yang cerdas, tahukah kalian apa kandungan makna yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas? Tadi kita sudah membaca surat Al-Ikhlas, sudah mendengar dan memperhatikan artinya. Sekarang tahukah kalian apa sih kandungan makna yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas? Kandungan yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas
pertama, tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan penguasa tunggal alam semesta ini. Yang ketiga, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kandungan makna yang ada di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4. Selanjutnya yang B, meyakini Allah Maha Esa, pencipta alam semesta ini. Anak-anak kelas 3 yang cerdas, kita mengetahui bahwa alam semesta ini siapa yang menciptakan? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta beserta seluruh isi. Jadi alam semesta ini Allah yang menciptakan. Adakah yang tahu ayat Al-Quran yang menjelaskan Allah Maha Pencipta? Di dalam Al-Quran tadi sudah kita ketahui yang Allah Maha Esa itu di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4. Nah sekarang Allah sebagai pencipta alam semesta ini juga ada di dalam Al-Quran. Surat apa? Ayo, ada yang tahu? Nah, suratnya adalah surat Al-Hasr. Nah, Al-Hasr ayat 24. Bagaimana bunyinya surat Al-Hasr? Mari kita lihat bersama-sama surat Al-Hasr. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Artinya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan, dan Allah yang membentuk rupa alam semesta ini. Jadi tidak ada yang menciptakan alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mempunyai nama-nama yang paling baik, biasa kita sebut dengan Asmaul Husna. Selanjutnya, anak-anak kelas 3 yang cerdas, tahukah kalian apa kandungan makna yang terdapat dalam surat Al-Hasr ayat 24? Kandungan makna yang terdapat di dalam surat Al-Hasr ayat 24 adalah: 1. Menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa menciptakan makhluknya dengan sebaik-baiknya. Itu adalah makna kandungan yang terdapat dalam surat Al-Hasr ayat 24. Ada 3. Selanjutnya, bagaimana sih cara meyakini Allah Maha Pencipta? Nah, yang pertama cara meyakininya yaitu mengamati diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuknya. Contoh, kaki untuk berjalan, mata untuk melihat,
mulut untuk berbicara, dan contoh-contoh lainnya yang terdapat di dalam gambar yang anak-anak lihat itu. Allah lah yang menciptakan manusia. Allah yang menciptakan bentuk dan rupa manusia. Yang kedua, mengamati makhluk ciptaan Allah yang ada di sekitar rumah. Ada pepohonan, hewan, tumbuhan. Adakah yang tahu? Hewan adalah Allah yang menciptakan. Tumbuhan Allah yang menciptakan, seperti pada gambar yang kalian lihat ini. Yang ketiga, caranya mengamati makhluk ciptaan Allah yang ada di sekitar sekolah. Ada guru, pak guru dan ibu guru, ada penjaga sekolah, ada penjaga kebersihan. Itu adalah salah satu cara kita meyakini bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, ada teman-teman, teman kita yang laki maupun teman kita yang perempuan. Itu adalah tiga cara kita dalam meyakini Allah Maha Pencipta. Selanjutnya, ayo anak-anak, sebelum selesai perhatikan gambar dan jawab ya. Siapakah yang menciptakan orang yang sedang memacul tanah? Tuh, bapak-bapak, berarti siapa yang menciptakan? Oh ya, Allah. Allah yang menciptakan bapak yang sedang macul. Perhatikan yang kedua. Nah, sama gambarnya. Tapi pertanyaannya, siapakah yang menciptakan tanah yang sedang dipacul? Siapa yang menciptakan tanahnya? Allah. Ya, pintar anak-anak cerdas. Selanjutnya pertanyaannya adalah, masih sama nih gambarnya nih. Siapakah yang menciptakan alat pacul tersebut? Siapa yang menciptakan? Ayo paculnya. Oh ya, manusia. Nah, jadi manusia yang menciptakan alat pacul tersebut, sedangkan orangnya dan tanahnya adalah Allah yang menciptakan. Alhamdulillah anak-anak, pelajaran pada hari ini kita sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum